Ya, apakah kebijakan pembagian jam kerja ini menjadi 2 sesi efektif untuk mengurangi kemacetan di ibu kota? Untuk membahasnya kami akan berbincang dengan analis kebijakan publik Universitas Trisakti, ada Pak Trubus Rahadiansyah. Selamat sore Pak Trubus, apa kabar? Iya, selamat sore Mbak Safa. Alhamdulillah mantul. Baik, Pak Trubus, bagaimana pendapat Anda soal rencana kebijakan pembagian jam kerja menjadi 2 sesi? Seberapa efektif untuk mengurangi kemacetan di ibu kota? Iya, menurut saya rencana penerapan kebijakan dua gelombang ya, untuk jam pagi dan jam 10 itu, perubahan itu tidak akan efektif kalau tidak disertai dengan kebijakan yang lain, Mbak. Yeah. Artinya apa? Kalau perubahan itu hanya mengatur jam dan jeda waktunya cuma 2 jam juga, itu tidak akan berpengaruh banyak. Masalahnya kan di DKI Jakarta ini pegawainya tidak hanya ASN DKI Jakarta, tapi juga ada dari pemerintah pusat, termasuk di dalamnya juga ASN di kementerian lembaga dan juga swasta. Nah, karena itu kebijakan yang diperlukan itu tidak hanya ini perubahan jam kerja, tapi harus disertai dengan kebijakan misalnya penerapan jalan berbayar. Nah, itu biasa. Kemudian penerapan juga kebijakan misalnya ganjil genap diperkuat. Kemudian koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini dengan negara tetangga lah, maksudnya dengan wilayah penyangga. Ini kan perlu juga dilakukan koordinasinya, karena sampai hari ini sekitar ada 8,8 juta masyarakat di wilayah Bogor, Depok, dan Tangerang itu, pokoknya daerah di tetangga itu belum terlayani moda transportasi umumnya itu. Nah, ini menurut saya juga Halo Pak Trubus. Halo Pak Trubus, kami kurang jelas mendengar suara Anda. Halo Pak Trubus, Anda masih bisa mendengar suara saya, Pak? Memilih ya, baik, silakan. Mobil pribadi, Mbak, sebagai alternatif. Kan halnya ya, suara dengar, Mbak. Yang penting, Mbak, strategis ya, itu misalnya penerapan kebijakan berbayar, di samping juga ada kebijakan misalnya pembatasan umur kendaraan, misalnya yang boleh jalan itu umur kendaraan di bawah 10 tahun, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa untuk mengurangi ini kemacetan, Mbak. Jadi harus dilakukan secara serentak gitu loh, Mbak. Baik, Pak Heru Budi mengklaim bahwa kebijakan pengaturan jam kerja ini bisa mengurangi kemacetan hingga 30%. Tapi artinya ini tetap harus disertai dengan upaya lainnya ya Pak Trubus untuk menekan kemacetan di ibu kota. Jadi tidak akan berhasil banyak begitu Pak Trubus? Iya, tidak akan berhasil banyak. Karena apa? Karena ASN DKI Jakarta itu jumlahnya juga nggak terlalu banyak, Mbak. Jadi dibanding dengan ASN, taruhlah dengan pemerintah pusat yang ada di kementerian maupun lembaga. Di satu sisi juga ada karyawan kita yang bekerja di sektor swasta. Kan banyak sekali itu. Jadi menurut saya ini harus diintegrasikan secara bersama. Nah, karena itu saya mengusulkan supaya ada kebijakan pendukung lainnya gitu, Mbak, seperti kebijakan bayar berbayar. Yang penting menurut saya sih Gubernur PJ harus berani, Mbak, menerapkan semua kebijakan itu gitu, Mbak. Ya, Pemprov DKI juga akan menggelar FGD ya dengan pihak swasta hingga asosiasi pemilik gedung dan juga bersama dengan sejumlah pengamat. Pak Trubus juga diajak untuk berdiskusi terkait kebijakan ini, Pak? Enggak, belum diajak. Tapi yang jelas kita sebagai warga Jakarta mengusulkan saja, sebagai warga Jakarta saya mengusulkan seperti itu. Baik, lalu jika kebijakan ini berjalan nantinya, apakah memungkinkan untuk diikuti oleh pihak swasta? Apakah pembagian jam kerja menjadi 2 sesi ini bisa mengganggu jalannya kegiatan di suatu perusahaan, Pak Trubus? Kalau menurut Anda seperti apa? Ya, potensi itu sangat besar, Mbak, kalau itu diterapkan. Karena kan otomatis kinerja produktivitas ya pada swasta itu akan berpengaruh, Mbak. Misalnya untuk mereka yang jam 8 pagi masuk dengan mereka yang jam 10 masuk itu kan berbeda, Mbak. Nah, di satu sisi nanti pada saat yang bersamaan pulangnya
Nah, ini juga akan menjadi problem karena kan jeda waktunya kan cuma 2 jam, Mbak. Jadi akan terjadi tetap penumpukan juga bagi mereka yang pulangnya di luar DKI Jakarta, Mbak. Iya. Masalahnya kan pekerja-pekerja kita kebanyakan dari itu negara tetangga, Mbak. Jadi masyarakat dari Jabodetabek lah, dari Jakarta, tapi Bogor, Bekasi, Depok dan Tangerang itu, Mbak. Termasuk di dalamnya Cianjur juga datang ke Jakarta. Gitu. Baik, lalu menurut Anda Pak Trubus, jika kebijakan aturan jam kerja ini nantinya benar-benar diterapkan dan dibarengi dengan kebijakan ganjil genap, kira-kira bisa mengurangi kemacetan sampai berapa persen Pak Trubus? Kalau diterapkannya bersamaan, Mbak, keberanian Pak PJ untuk menerapkan bersama, tidak hanya ini pengaturan jam kerja, ada termasuk tadi yang saya usulkan mengenai jalan berbayar juga, itu signifikan, Mbak. Hanya 30% tercapai tercapai. Tapi kalau hanya kebijakan pengaturan jam kerja, saya rasa karena efektif. Karena dulu pernah diusulkan oleh Polda Metro juga, Mbak. Cuman pagi kan, pagi sama ini, artinya jam paginya itu misalnya jam lebih pagi lagi gitu, jam 6 misalnya, setengah 7 dan misalnya jam 8 gitu. Karena memang diperkirakan jam 9 itu kebanyakan kosong gitu. Artinya orang pada inilah, tetapi dalam kenyataannya ya masih banyak kemacetan di sudut-sudut kota Jakarta, di titik tertentu tetap macet, Mbak, gitu. Ya, kemacetan ini sudah menjadi masalah yang umum untuk masyarakat ibu kota. Lalu apa masukan Anda untuk Pemprov DKI Jakarta dalam menangani masalah kemacetan? Ya, menurut kemacetan ini tinggal ini, Mbak, keberanian untuk menerapkan kebijakan yang sudah diwacanakan, karena persoalannya kan dari gubernur ke gubernur DKI Jakarta itu kan, misalnya ambil contoh Bang Yos misalnya, itu berani menerapkan kebijakan yang namanya busway, Mbak, busway. Jadi itu sebagai langkah untuk mengurangi kemacetan. Mbak, waktu itu ya sudah ada sedikit kemajuan, Mbak. Cuman kemudian karena seiring dengan jumlah kendaraan yang terus bertambah, tingkat penduduk juga mulai bertambah. Nah, inilah kemudian sementara jalannya penambahannya nggak begitu banyak, Mbak. Ini mencegah akhirnya kemacetan juga masih berlangsung sampai hari ini. Namun demikian, paling tidak keberanian itulah yang harus dilakukan, artinya untuk melakukan pengambilan kebijakan terkait dengan jalan berbayar, terkait dengan ini ganjil genap, juga pembatasan usia kendaraan, itu akan bisa mengurangi, Mbak. Termasuk juga koordinasi dengan pemerintah daerah di sekitar wilayah penyangga itu, Mbak, yang penting. Baik, terima kasih Pak Trubus Rahadiansyah, analis kebijakan publik Universitas Trisakti telah berbincang bersama kami di MNC News Now. Sama-sama, Mbak.